Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam. Saya ucapkan semua selamat semua. Oke, bersama saya masih semangat. Pasti masih semangat karena di channel ini banyak ketawanya, banyak gembiranya, juga edukasi yang banyak, yang penting, yang masuk akal dan yang fakta, tidak model-model, tidak macem-macem, tidak ngebul-ngebul, apa adanya. Kompak, ayo mari kita kompak. Masih semangat. Cuan sangkut, sangkut cuan, cuan sangkut, profit sangkut, sangkut cuan, dan sangkut sama aja. Nanti nunggu kita cuan. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan yang masih menjalankan ibadah puasa khususnya umat muslim, mudah-mudahan puasa teman-temanku semua menjadi puasa yang berkualitas, jangan puasa yang ece-ece, agar mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mudah-mudahan nggak bosen, kita semangat ya. Gimana pada cuan di Pris setelah pembakaran kuadriliun? Bagaimana, masih cuan? Sudah cuan? Apa masih melongo? Makanya channel ini untuk menghibur Anda di saat dalam kondisi market sideways. Ini di dalam market yang sideways ini tidak bisa untuk scalpingan sayang. Semua di dalam market yang stagnan seperti ini, trader yang berpengalaman pun dia akan menunda dulu, nunggu market volatile baru masuk untuk scalping. Kalau sekarang seperti ini nggak pas market untuk scalpingan, makanya saya lebih baik ceramah dulu. Ceramah ini penting bro, yaitu untuk apa? Untuk mental Anda semakin kuat, psikis Anda terjaga, pikiran Anda tenang. Dalam menghadapi market itu harus penuh strategi, penuh ketenangan, harus seperti itu, penuh dengan bahagia. Jangan kita terpancing jutawan, nanti pikiran Anda akan terbayang ke jutawan esok hari, padahal esok hari marketnya turun. Makanya kita pakai strategi untuk jangka panjang. Kalau saat ini saya ulang lagi, untuk main scalping dengan market yang sideways seperti itu, siapapun tradernya tidak akan bisa. Mereka justru yang berpengalaman itu menunggu market sampai sorong atas, sorong bawah. Kalau market ada gejolak, baru itu bisa untuk scalpingan. Oke, kita lanjut. Masih semangat, pantang mundur. Ini sedikit saya kasih pengarahan, biasa bro, ceramah dulu, tapi ini penting Anda supaya punya pemikiran yang seperti ini. Anda supaya enjoy, tetap santai dalam menghadapi market. Itu saya kasih pengarahan seperti ini ya, untuk sebagai contoh aja ya. Di dalam koin micin terutama brace ini nanti untuk jangka panjang, targetnya koin mau naik mau terbang kayak apa, rata-rata itu koin apapun. Ini koin apapun sebagai catatan. Yang saya maksud di sini adalah koin micin, entah Shiba, entah Baby Doge, entah brace dan lain-lain ya, entah ada lagi tuh yang namanya Elon ya, macam-macam lah ya, banyak. Kalau saya sebutkan sampai 2 hari juga ribuan token nggak akan kelar. Langsung aja pada intinya, biar Anda nggak menunggu terlalu lama. Apa sih Mbah ini bicara apa sih? Mungkin seperti itu. Apa sih yang mau disampaikan sih? Kan seperti itu. Ada nggak channel yang membicarakan seperti ini? Nggak ada. Makanya saya nggak sombong. Saya itu untuk mendidik Anda semua dalam menghadapi market santai, bahagia, senang, enjoy, tidak mengharapkan suatu yang berlebihan, dan Anda nanti nggak akan kecewa di kemudian hari. Langsung saja,
apapun tokennya, itu mau naik, mau turun, mau jadi token yang berkembang, mau jadi koin yang menghasilkan cuan kita ribuan persen, itu ada jaraknya. Ini menurut pandangan saya loh ya. Kalau yang lain berpandangan lain silahkan. Entah Shiba, entah Baby Doge, entah Breeze, itu masanya itu hanya 1 tahun. Itu kelihatan mau naik, mau turun, mau jadi besar, apa mau scam, itu kelihatan dari setahun. Kalau 1 tahun developernya gagal, kesananya juga nanti akan gagal. Tapi ini jangan kecil hati dulu, makanya tonton sampai selesai supaya nggak gagal paham. Waktu itu tahun 2020 bulan Agustus, Shiba itu menjadi Rp1 itu tempo waktunya, jarak waktunya itu hanya 1 tahun bro. Dalam 1 tahun itu semua orang menggoreng Shiba, developernya kerja keras yang luar biasa, holdernya banyak, investornya yang masuk banyak sekali, ditambah dipom-pom, ditweet sama Mbah Elon Musk, kemudian puncaknya Crypto.com Singapura masuk, maka peng, itu Shiba seperti itu. Setelah Shiba seperti itu, saya punya pemikiran lagi bro. Saya masuk di Baby Doge Coin. Ini Shiba 1 tahun, gila, banyak yang jadi miliarder 1 tahun. Ini saya kalau masuk ke Baby Doge 1 tahun, taruhlah nggak usah 1 tahun, 2 tahun, mungkin nasib saya nanti akan seperti Shiba. Padahal Baby Doge itu tokennya lebih murah. Saya beli waktu itu sampai 100 miliar. Sampai 100 miliar token Baby Doge. Gila nggak bro? Itu kalau 1 rupiah saja, nggak usah sampai 1 rupiah, 0,5 rupiah saja, saya sudah, bayangan saya itu saya akan punya uang 50 miliar. Idih, buat apa bro? Tempayan saya penuh, itu pikiran dalam otak kotor saya. Karena Shiba 1 tahun jadi 1 rupiah, maka rumus saya ini rumus goblok. Baby Dot pasti nanti dalam 1 tahun, kalau nggak 1 tahun 2 tahun lah, pasti akan 1 rupiah seperti Shiba Inu. Itu dalam pikiran saya. Setelah saya tunggu sampai sekarang, nggak ada terjadi 1 rupiah bro. Itu yang saya jelaskan kepada anda semua agar tidak berhayal yang muluk-muluk, supaya nanti tidak kecewa dan pikiran tetap bahagia. Untuk Breeze jangan salah paham. Breeze ini nanti pikiran saya sama dengan Baby Doge dalam tempo 1 tahun. Begitu aja, nanti Breeze juga akan sama seperti itu, mengecewakan. Ini jangan, ini tanda kutip loh, tanda kutip. Kalau developernya sama dengan Baby Doge. Kalau ini Breeze beda ya. Yang saya maksud itu begini, pusing nggak? Yang saya maksud begini, Shiba, Baby Doge, Breeze, koin yang sama, andai kata koin yang sama dengan developer yang sama. Maksudnya yang sama ini dalam arti sama gerakannya gitu ya. Baby Doge, Shiba, Breeze berjalan 1 tahun, itu sama-sama akan jadi besar atau tidaknya itu dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun itu sudah bisa dibaca gimana progresnya developer itu, bagaimana investor yang masuk itu, bagaimana proyek-proyeknya dari ketiga token itu. Paham ya? Setelah berjalan 1 tahun, ternyata yang jadi cuma Shiba, maka Breeze dan Baby Doge Coin sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ini tanda kutip, Breeze berbeda karena Breeze itu mempunyai exchange, developernya kerja terus ya, mempunyai blockchain
blockchain sendiri BRC20 yang 0 gas fee, maka yang tadinya 1 tahun untuk ketiga token itu, maka BRIS bisa diperpanjang sampai 3 tahun untuk menjadi Rp1, bro. Jadi beda dengan Shiba dan Baby Doge, karena BRIS ada blockchainnya dan ada exchange-nya. Mungkin paham ya setelah sampai situ ya. Tuh, jadi maksud saya awal-awal dalam tahun pertama ketiga token itu, pada awalnya kan Shiba nggak punya proyek, Baby Doge nggak punya proyek, BRIS nggak punya proyek. Awalnya ketiga token itu nggak punya proyek, ketiga-tiganya, maka bisa diprediksi dalam 1 tahun itu sudah selesai. Tapi karena BRIS Coin ini punya proyek, punya blockchain, bikin exchange, dan developernya bekerja dengan betul-betul akan membawa koin BRIS ini terbang ke atas, maka di BRIS Coin ini jangan disamakan dengan Shiba ataupun Baby Doge yang saya perkirakan 1 tahun bisa selesai. Tapi untuk BRIS ini yang seandainya nggak ada proyek, nggak ada blockchain, nggak ada exchange, itu saya tinggalkan, karena dalam 1 tahun dalam perhitungan saya token nggak akan naik, nggak akan jadi besar. Itu sudah dapat dibaca dalam waktu 1 tahun itu, goyangannya, pergerakannya investor, holder, dan progres daripada developer itu sudah bisa dibaca dalam 1 tahun, mau maju ataupun menjadi besar ataupun mau hancur itu dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi karena BRIS ini punya project, maka BRIS ini tut bangga dan kita bisa tunggu sampai 3 tahun ke depan karena punya exchange dan punya blockchain. Maka dari itu token BRIS ini bisa dijadikan token jangka panjang, jadi beda dengan token yang lain. Sampai sini mungkin sudah paham ya. Umpamanya token Elon, Saitama, token yang lain-lain kok nggak punya project yang jelas, bagi saya 1 tahun sudah nggak ada kebul mengebul, bagi saya itu sudah cukup, harus saya tinggalkan. Itu pandangan saya. Tapi kalau BRIS pun nggak punya project kayak Shiba, kayak Doge, awal-awal itu Doge Coin, maksudnya Baby Doge Coin dan Shiba Inu itu awal-awal sama, tidak ada projectnya, maka perkiraan saya, perhitungan saya 1 tahun selesai. Tapi karena ini BRIS ini punya project, maka bisa kita targetkan masih ada harapan untuk 3 tahun ke depan untuk sampai RP1 Pro, bahkan bisa lebih. Kalau bisa The Next Matic itu bisa lebih, kalau memang developernya diperjuangkan, dipermodali, ini token betul-betul mau diangkat ke depan teknologinya untuk masuk di top 20 ataupun 10 CMC, kemungkinan nggak ada yang nggak mungkin kalau BRIS ini ke depan akan menjadi kayak seperti Matic, bro. Itu pandangan saya. Udah paham ya, sudah jelas ya. Mungkin itu dulu, kita akan bahas token yang lain. Ini ada koin yang jangan Anda remehkan, tapi ini saya hanya memberikan saran aja, tidak semua koin harus dibeli. Enggak, emang dana kita menggunung apa. Kalau Anda miliarder sih nggak apa-apa. Ini token Meta Hero ini yang pernah saya bahas tempo waktu lalu. Ini saya waktu beli Rp800 jadi 3.500 di L-Bank. Nah ini saya kalau mau menunjukkan kepada Anda, kalau mau gambling, ini gambling loh. Ini metaverse-nya bagus ini, tapi untuk jangka panjang kalau metaverse ini harganya lagi hancur sekali. Harganya 65 perak. Saya pernah beli di sini itu di atas 1.000 juga saya pernah. Ini nanti ketika bulan yang akan datang, karena ini marketnya kecil, sangat mudah
dipom-pom sama paus ataupun sama developernya. Ini kalau mau gambling di Meta Hero ini boleh. Kalau lagi kondisi seperti ini, harga hancur-hancuran begini, toh kalau turun sudah nggak akan jauh lagi. Ini yang kuning kelihatan nggak ya di situ ya? Ini yang kuning ini CCI bro. Ini CCI-nya sudah di bawah. Kalau CCI ini akurat bro, setiap CCI ini menyentuh di bawah 100, maksudnya min dari bawah 100 ini yang paling bawah ini pasti dia akan mantul. Pantulannya berapapun kalau mau scalpingan akan mantul. Ini koin kadang-kadang saya sepelekan, tapi kalau saya lihat kalau begitu naik ini gila naiknya. Jadi ini di saat bear market pun ini bertahan Meta Hero. Kita cek ke CMC pasukannya berapa, ininya berapa, kita cek bareng-bareng ya bro. Oke lanjut, yang saya maksud beli token ini seperti ini bro. Ini Meta Hero bukan koin micin. Kalau koin micin buat apa nggak jelas. Ini kan termasuk koin yang sudah di dalam bear market aja masih bertahan. Rankingnya ini 600 memang, makanya saya bilang untuk gambling. Dan ini market capnya itu cuma 300 miliar bro. Jadi nggak banyak, kecil. Jadi suatu waktu untuk hiburan itu beli koin yang marketnya masih kecil, itu nanti kalau ada uang masuk demand sedikit pun dia langsung terbang bro. Ini salah satu teknik juga. Ini sekarang harganya di 66 rupiah ya, pasokannya juga cuma 10 miliar. Kalau Raca kemarin kan 500 miliar, ini cuma 10 miliar, maka lebih bagus daripada Raca. Sayanya aja yang goblok kemarin masuknya di Raca karena banyak tutorial yang membungkus barang busuk menjadi barang wangi. Ini Meta Hero bisa untuk gambling. Ini di L-Bank sudah ada, di Kokoin juga ada, tapi ini saya hanya sebuah saran aja, keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda masuk token micin yang nggak jelas, ujung-ujungnya rukul, Anda nggak ada harapan lagi. Tapi kalau yang koin-koin yang sudah jelas seperti ini, Meta Hero, proyeknya Metaverse, ini juga sudah lumayan, investornya sudah punya. Ini perlu patut kita perhitungkan. Kalau saya menyarankan beli koin ini yang kayak gini, yang harganya ancur. Ini kan naik turun nih ya, di dalam candle yang harian itu udah naik turun bisa untuk main scalpingan tipis. Kalau yang di alnya kan itu betul-betul turun, dan ini kan ada naik turun. Ini tandanya ketika turun diserok. Ini untuk catatan aja, sebetulnya Anda itu yang mengenal kripto tahun sekarang ini Anda beruntung sekali loh, bener loh beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Ini harga termurah bagi saya harga termurah, tapi bagi orang yang kenal kripto tahun 2021 pas pertengahan tahun sampai akhir tahun, itu yang sial, harganya lagi gila-gilaan, tinggi-tingginya harga itu. Kalau sekarang itu waktunya masuk itu sangat tepat 1 tahun menjelang halving. Itu sudah saya teliti dan sudah saya amati, itu seperti itu. Ini Meta Hero naik turun, ini harga lagi ancur-ancuran. Juga ini bukan koin micin, ini salah satu pilihan. Daripada Anda beli koin yang enggak terkenal, mending beli ini yang jelas ya. Yang maksudnya yang jelas di sini bukan asal-asalan koin, kita juga masuk ke websitenya, kita lihat dulu sebentar. Websitenya saja sudah bagus, bukan asal-asalan. Ini Meta Hero, itu koin Metaverse. Jadi barangkali ini untuk tahun 2025 sudah dipom lagi, sudah mulai digarap lagi proyeknya. Siapa tahu di Metaverse ini kemungkinan ya kedepannya tetap ada masanya bagus. Ini untuk gambling aja. Maksudnya kalau untuk gambling itu, kalau kita beli barang murah kan sudah nggak akan turun lagi, kita nunggu naiknya aja. Sekarang kalau sudah murah sekali, sudah turun, suatu saat akan naik bro. Apalagi halving Bitcoin nanti
apapun tokennya akan naik, apalagi yang market kecil kayak begini itu cepet banget naiknya, cepet banget tinggi, maksudnya berkali-kali lipat keuntungan dari sini. Ini saya memberikan informasi lengkap di sini. Ini untuk koin Metaverse ya, MetaHero, bisa untuk main gambling, untuk main scalpingan. Tapi kondisi saat ini kita hanya bisa mengarahkan bahwa sekarang itu mulai cicil-cicil di top CMC. Kita nggak bisa ngomong banyak sekarang, dan saya nggak akan memberikan muluk-muluk ataupun janji yang cuan-cuan untuk trading ataupun scalpingan di saat kondisi seperti ini. Marketnya yang belum tentu arahnya kemana, kondisi masih sideways, menunggu juga kebijakan dari Fed nanti seperti apa. Yang saya harapkan nanti mudah-mudahan otaknya berbalik arah itu si Fed itu, tiba-tiba nanti ya yang tadinya menaikkan suku bunga terus, nanti tiba-tiba turunkan bunga, cetak uang lagi, pret, itu kan nanti kita langsung teng kaya lagi uang dari situ. Kalau Anda, saya retail uang berapa sih, nggak akan bisa ngangkat. Waktu tahun 2021 halving BTC tahun 2021, waktu harganya sampai 900 juta lebih BTC, itu uang siapa? Itu Fed mencetak uang, dikucurkan ke market. Makanya yang namanya Fed, kita juga kadang-kadang sebel, kadang-kadang yang enggak. Kalau lagi naikkan suku bunga ya kita sebel, uang kita terkuras, market hancur. Tapi yang bikin kita kaya, perlu Anda tahu, itu Fed. Nanti kalau Fed udah mengucurkan dana, disiram ke market, kita cuan. Itu uang Fed juga bro, kalau Anda ingin tahu. Kalau retail itu berapa, kalau paus apa adanya. Paus itu nyikat uang kita sampai bersih, dirinso tuh ya. Jadi kita itu di sini itu orang yang sabar, itu yang cuan. Barangkali nanti Fed tahun 2023 sudah tersengal-sengal ekonominya di sana, bukan tersengal-sengal di kasur, bukan. Nanti ngeres pikiran Anda ya. Ini tersengal-sengal dalam arti keuangannya sudah mulai menipis, dan masyarakatnya, rakyatnya sudah banyak pengangguran, sudah banyak kurang uang, sudah di mana-mana penjarahan, otomatis cetak dolar lagi, dolarnya mengucur ke market. Begitu bro. Kalau sekarang kan di AS itu kan masih ditutup-tutupi biasa. Walmart itu ditutup, bangkrut, sempet dijarah bro, gila nggak? Kalau di Indonesia ada penjarahan sedikit, langsung berita-berita dari Amerika menggoreng nggak karuan. Tapi dia sendiri sekarang, baru kemarin, bulan kemarin Walmart tutup, itu sempat dijarah bro. Makanya yang orang yang sabar, yang ngerti geopolitik, kadang-kadang kita sebel sama Fed, tapi itu pun Fed yang membuat kantong Anda kaya sebetulnya itu bro. Paham ya bro? Oke, kita mau lihat, cek BTC nya, memang kondisi lagi sideways semua. Untuk saat ini saya nggak bisa untuk trading semuanya ya, saya memberikan ceramah aja, paling enggak hati Anda tenang dan nggak mudah tergoyahkan dengan berita-berita koin micin yang ngebul. Nanti Anda kecewa. Bagi orang yang nggak tahu ada pembakaran BRIS 3 kuadriliun, itu nggak langsung terbang. Mau dibakar 50% dari token yang ada pun ya akan terbang. Yang bikin terbang itu apa? Demandnya masuk. Jadi kalau pembakaran koin sampai 99% nggak ada demand, ya percuma. Yang saya maksud seperti itu. Jadi di sini itu demand itu penting ya, investor penting. Makanya sabar. Dengan adanya demand, dengan adanya investor tertarik untuk masuk koin BRIS, itu syaratnya developernya kerja keras, bikin, kan sudah kelihatan, bikin exchange BRC20, kerjasamanya tiap hari,
ada burning, otomatis nanti lambat laun terkenal, listing di mana-mana, ya, digoreng di mana-mana, nanti prosesnya arahnya ke sana, nanti paus pun terpikat, investor pun nanti masuk, kita yang sudah beli di bawah tinggal tunggu saja sampai RP1, kemudian nanti kita tinggal TP, udah selesai. Coba Anda lihat, nonton channel lain sekarang ada yang menyarankan untuk trading saat ini, nggak ada. Pada sekarang masih pada menunggu semua. Memang prosesnya seperti ini, market itu ada volatilenya, ada sideways-nya, ada lagi kondisi naik turun. Kalau ada naik turun sedikit-sedikit bolak-balik saat ini memang kocokan bandar, sorong atas sorong bawah untuk melikuid daripada yang main leverage, bro. Ya, kenceng dikit ya, ini saya agak kenceng dikit, maksudnya dalam hati saya betul-betul memberikan motivasi yang bermanfaat, yang positif untuk teman-temanku semua. Yang belum subscribe, di subscribe agar channel ini algoritmanya bagus, juga bisa berkembang lagi, bro. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian nanti kita bahas lagi yang lainnya. Masih semangat, BTC nya masih kondisi sideways, naik turunnya nggak banyak. Kalau kita mau beli, ini sekarang muncul candle doji di time frame weekly nya. Candle doji menurut ramalan adalah keburukan penurunan, bro. Tuh ya, makanya jogetannya ada naik ada turun, sabar. Tapi ini lihat dari EMA-nya sudah menggunting tanda bullish untuk jangka panjang, dan ini masih berjalan di relnya yang saya bikin kemarin. Untuk CCI nya di atas, ini kalau di dalam candlestick-nya menuju ngebul ke atas, kalau di CCI nya ada bearish, itu berarti nanti kemungkinan ada penurunan sedikit. Itu pun hanya ramalan, barangkali langsung peng ya, kita nggak tahu. Yang kondisi saat ini untuk scalpingan tidak bisa. Scalpingan itu kalau di market sideways begini nggak, siapapun nggak akan bisa. Nunggu market volatile, naik turunnya kenceng, itu baru, bro. Mungkin penjelasan ini hanya segitu aja, udah cukup. Kita sabar dulu sambil saya tak cari info untuk strategi kelanjutannya gimana. Untuk Coinbridge juga nanti developernya akan saya acak-acak, nanti kalau nggak cepet naik-naik nanti mau saya masuk ke Twitternya, pembakarannya gimana, progresnya gimana. Nanti Coinbridge ini harus saya cecar terus developernya supaya cepet naik, dan harus ini untuk kontrak sale-nya itu dikurangi. Yang tempo hari kan 30 miliar, sekarang sudah 20, nanti syukur-syukur 10, dan nanti habis itu buang kontrak sale-nya. Memang banyak yang mempermasalahkan daripada kontrak sale itu. Udah paham belum kontrak sale? Kontrak sale itu akan berjalan secara otomatis jika sudah masuk token 30 miliar, maka akan terjual secara otomatis di market, uangnya disikat developer. Kalau developernya geblek ya buat jajan bakso, bro. Kalau developernya bener ya untuk kemajuan daripada Coinbridge ini, untuk masuk di Indodax, untuk masuk ke Binance, untuk masuk di Kraken, itu kan butuh biaya ya, kita maklum. Tapi di samping itu juga dia untuk serok lagi untuk mempertahankan harganya. Tapi memang harga yang sekarang itu naik turunnya dikit sekali, memang sangat bertahan sekali, padahal yang sell itu banyak. Oke, yang punya dana siap-siap untuk token Matic. Kalau ini nanti turun ke bawah lagi, ini mungkin kesempatan terakhir untuk melihat Matic turun dan bisa Anda masuk ke Matic. Kenapa saya nyuruh Anda untuk ke Matic? Matic ini di antara 3 koin yang sejajar lah
Cardano, XRP, Matic. Ini harga yang bertahan paling bagus adalah di Matic, dan VAT-nya juga nggak ada karena ini layer 2 nya ETH. Kalau Matic itu kalau pas nanti halving BTC itu pasti akan menyentuh daripada ATH-nya, bahkan bisa lebih dari itu. Makanya kalau saya disarankan daripada token micin ini masuk ke Matic. Saya itu dulu beli Matic itu di harga berapa bro? 25.000, 30.000, scalpingan sedikit-sedikit, naik 500 perak, naik 300 perak, saya TP itu untuk scalpingan waktu itu. Kalau sekarang itu saya baru melihat harga Matic turun jauh seperti ini bro, makanya saya sarankan untuk beli token-token top CMC 10 besar itu udah lebih bagus daripada koin micin. Kalau mereka pada goreng koin Breeze, koin micin, kita syukur saja biar nanti meledak ke atas harganya biar melambung. Sekarang yang sudah ada tinggal di hold saja, nggak usah tiap hari dipikirkan, itu pakai proses jangkanya agak panjang bro. Kalau yang token biasa itu setahun tuh saya anggap udah selesai. 1 tahun nggak ada gerakan, 1 tahun nggak ada RP1, 1 tahun nggak ada kelihatan mau berkembang atau tidak, itu sudah dapat dibaca, sudah dapat dinilai baik kerja developer, baik investornya yang masuk atau enggak, baik progresnya, baik koin itu bagus atau enggak, akan berhasil atau enggak, itu sudah bisa dinilai dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun masih begitu ya kita buang. Tapi untuk Breeze ini beda, jangkanya nggak bisa kita menilai 1 tahun nggak RP1 gagal, nggak bisa. Kalau untuk Breeze itu penilaian bagi saya lain, karena yang digarap itu banyak sekali, ada BRC, ada exchange ya saya sebutkan berkali-kali, dan ini apa namanya benar-benar bekerja developernya, dan tiap hari juga ada kerjasama dengan perusahaan lain, jadi perlu membutuhkan waktu yang agak panjang. Itu yang saya suka dari Breeze seperti itu. Ini kalau Matic kita lihat di belakang candlenya naik turunnya, ketika turun itu langsung demand masuk, turun demand masuk. Ini banyak yang untung di sini. Saya kemarin beli di harga 11.000 bro, saya nggak sabar turun, cut loss, saya cut loss harga 8.000, saya belinya di harga 11 kalau nggak 12, saya rugi berah. Nggak taunya kalau kita sabar sekarang, kemarin sampai harga berapa? Sampai harga 18.000. Makanya di sini main sabar, nggak usah terburu-buru. Kalau koin Matic ini ketika turun demand tetap langsung masuk, karena ini termasuk salah satu token yang koin, maksud saya koin yang bagus. Kadang-kadang saya kelepotan token koin. Apa sih bedanya token sama koin? Kalau koin punya blockchain bah, kalau token itu belum, masih nebeng di mana? ERC20, BRC20, BScan. Oh begitu, baru saya tahu. Terima kasih ya bro. Ya gitu mungkin ya, makanya saya kadang-kadang kesasar token apapun koin, bagi saya gelipetan. Ada token, ada koin, salah satu aja ulekan atau apa itu ya gampang, jadi nggak sebutannya banyak kata-kata yang perlu saya hafalkan ya sambil bercanda ya. Oke lanjut lagi, apa lagi BTC. Segitu aja mungkin untuk hari ini obrolan saya, ceramah saya untuk memperdalam, memperkuat daripada mental Anda supaya lebih bahagia tentunya, lebih tenang, lebih enjoy, lebih santai, dan jangan mau dikasih pikiran-pikiran yang ngebul-ngebul dalam jangka ataupun yang dalam jangka pendek, nanti Anda akan menyesal ataupun mengharapkan. Yang saya paling kecewa itu kalau dijanjikan begini-begini yang indah-indah RP1 ataupun apa, nanti mungkin besok mau 2 bulan lagi mau masuk Binance, ataupun nanti pembakaran 3 kuadriliun ini langsung akan jadi RP1. Itu kadang-kadang bagi saya itu ngeneki gitu loh. Apa betul ya? Barangkali betul ya bagi orang yang nggak tahu, bagi orang yang awam. Aduh, nanti ini langsung mau jadi RP1 ini. Barangkali seminggu lagi pas pembakaran 3 kuadriliun langsung jadi RP1 ya. Jadi nanti orang yang nggak tahu langsung membayangkan beli mobil, beli apa itu apartemen, beli macam-macam, padahal itu kan nggak akan jadi kenyataan. Itu saya enaknya kalau ada yang janji seperti itu.
Sebab apa? Yang namanya udah janji, itu yang diberi janji itu pasti mengharapkan, bro. Orang yang mengharapkan kemudian nggak terwujud itu kayak apa, bro? Bisa gila, bisa lari-lari nggak pakai celana gimana nanti? Kacau ya, bro. Cukup itu aja, mudah-mudahan motivasi ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua yang menjalankan ibadah puasa. Diusahakan ibadah puasanya yang berkualitas agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperbanyak sedekah ya. Usahakan perbanyak sedekah itu untuk daripada meningkatkan ataupun menjaga harta kita, bro. Mungkin cukup segitu. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini berkembang terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.